Shalom Bapak Ibu Saudara. Berikut berita gereja GKJ Jebres 19 November 2023. Romawi 1. Tukar mimbar. Dalam rangka tukar mimbar klasis, hari ini GKJ Jebres menerima pelayanan Pendeta Wijayanto Dwi Nugroho SSI dari GKJ Gandean Solo Timur pada kebaktian siang pukul 9 WIB. Sedangkan GKJ Jebres hari ini mengutus Pendeta Suwarto SSI ke GKJ Margoyudan pada pukul 6.30 WIB. Mohon dukungan doa seluruh warga jemaat. Romawi 2, Sidang Sinode ke-29 GKJ. Diberitahukan bahwa dalam sidang Sinode ke-29 GKJ yang diadakan pada tanggal 17 Oktober 2023 secara online dan 21 sampai dengan 24 November 2023 di The Emerik Salib Putih dan Kompleks Kantor Sinode Salatiga, Klasis Solo mengutus beberapa utusan, di antaranya Pendeta Suwarto SSI. Mohon dukungan agar sidang Sinode ke-29 GKJ dapat berjalan dengan baik dan lancar. Romawi 3, Perjamuan Kasih. Diberitahukan kepada segenap jemaat bahwa besok Minggu 26 November 2023 ada perjamuan kasih setelah kebaktian untuk menjalin keakraban di antara warga jemaat. Romawi 4, Pelayanan Sakramen Baptis Dewasa, Sidi, dan Baptis Anak. Akan dilayankan Sakramen Baptis Sidi, Baptis Anak pada kebaktian siang hari Minggu tanggal 24 Desember 2023 pukul 9 WIB. Bagi Bapak Ibu Saudara yang akan baptis dewasa, Sidi, atau membaptiskan putra-putrinya, bisa mendaftar melalui kantor gereja. Ditunggu sampai dengan tanggal 28 November 2023. Romawi 5, Persembahan tanggal 12 November 2023. Persembahan kotak putih Rp1.588.000. Persembahan kotak merah Rp1.608.000. Persembahan bulanan dan operasional Rp1.240.000. Perpuluhan Rp6.876.000. Persembahan istimewa Rp400.000. Amplop Natal Rp616.000. Persembahan Komisi Pendidikan Rp1.250.000. Persembahan Komisi Rimatan Rp400.000. Rebon Rp203.000. Romawi 6, yang menghantarkan firman Tuhan pada pagi hari ini, beliau Pendeta Emeritus Prihadi Gendrowiono SPAK. Majelis GKJ Jebres mengucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali datang beribadah. Apabila Bapak Ibu Saudara membutuhkan pelayanan lebih lanjut, silakan menghubungi majelis gereja setelah ibadah. Demikian berita gereja GKJ Jebres. Selamat beribadah. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah pada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah
bahwa Tuhanlah Allah, Dialah yang menjadikan kita, dan punya Dialah kita, umatnya, dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya, dan pujilah namanya, sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Marilah kita berdiri, kita memuliakan Tuhan dalam ibadah ini. Berkumpul menyembah kepadanya. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepadanya. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepada Kristus. Menyembah Kristus Tuhan. Saudara-saudara, pertolongan dalam ibadah minggu ini datangnya dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya, dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dalam persekutuan Bapa, Putra, dan Roh Kudus beserta kita sekalian. Amin. Kesetiaan membutuhkan fokus, supaya sikap kita tetap pada arah yang seharusnya. Kesetiaan terhadap pasangan, pekerjaan, pelayanan, bahkan juga dalam kesetiaan membangun hubungan dengan Tuhan. Oleh karena itu, kita perlu terus belajar mengarahkan fokus kita ke arah yang benar. Berkat Tuhan bagi hidup kita sudah pas, menurut takaran Tuhan, tidak lebih dan tidak kurang. Firman Tuhan hari ini mendorong kita untuk terus belajar setia kepada Tuhan, dimulai dengan menerima, mensyukuri, dan mengembangkan hal-hal kecil yang telah dianugerahkan Tuhan bagi kita. Tiada bertara, dikala
Jemaat yang dikasihi Tuhan, Yesaya 59 ayat 1 sampai ke 2 dikatakan demikian. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Marilah kita mengaku dosa di hadirat Allah yang Maha Kudus. Terhadap engkau sajalah aku telah berdosa dan melakukan apa yang engkau anggap jahat. Aku merasa malu dan bernoda, sebab aku menanggung aib masa mudaku. Tetapi ingatlah kepadaku sesuai dengan kasih setiamu. Bawalah aku kembali supaya aku berbalik, sebab Engkaulah Tuhan Allahku. Kita naikkan hitung penyesalan PKJ 37 bait yang pertama dan yang kedua. Dosaku
kita akan terima berita anugerah. Jemaat kami persilakan untuk berdiri. Saudara-saudara, bagi setiap orang yang telah mengaku dosanya dan bertobat, disampaikan berita anugerah pengampunan terambil dari 1 Tesalonika 5 ayat 9 dan ke-10. Karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus Tuhan kita, yang sudah mati untuk kita, supaya entah kita berjaga-jaga, entah kita tidur, kita hidup bersama-sama dengan Dia. Demikian berita anugerah dari Tuhan. Kiranya kasih, anugerah, dan pengampunan Allah nyata atas kita di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Dipersilakan jemaat untuk saling bersalaman. Salam damai, salam damai. Kita akan terima firman Tuhan, kita akan berdoa. Allah yang Maha Baik, kami bersyukur hari ini Engkau memberi kesehatan bagi kami, memberi semangat baru bagi kami, dan saatnya kami akan mendengarkan sabda-Mu. Kiranya Engkau menolong kami sehingga kami mampu untuk mengerti dan memahami apa yang menjadi sabda-Mu bagi kami saat ini. Kiranya Engkau pakai hamba-Mu untuk menyampaikan sabda-Mu dengan baik dan dapat diterima dengan baik. Dan kami pulang dengan sukacita dan bertekad untuk melaksanakan apa yang menjadi kebenaran sabda-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami memohon. Amin. Bacaan pertama diambil dari Hakim-Hakim 4 ayat 1 sampai 7. Hakim-Hakim 4 ayat pertama sampai ke-7. Demikian firman Tuhan. Setelah Ehud mati, orang Israel melakukan pula apa yang jahat di mata Tuhan. Lalu Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan Yabin, raja Kanaan, yang memerintah di Hasor. Panglima tentaranya ialah Sisera yang diam di Haroset dan Hagoyim. Lalu orang Israel berseru kepada Tuhan, sebab Sisera mempunyai 900 kereta besi dan 20 tahun lamanya ia menindas orang Israel dengan keras. Pada waktu itu Deborah, seorang nabiah istri Lapidot, memerintah sebagai hakim atas Israel. Ia biasa duduk di bawah pohon korma Deborah antara Rama dan Betel di pegunungan Efraim, dan orang Israel menghadap dia untuk berhakim kepadanya. Ia menyuruh memanggil Barak bin Abinoam dari Kades di daerah Naftali, lalu berkata kepadanya, "Bukankah Tuhan Allah Israel memerintahkan demikian? Majulah, bergeraklah menuju Gunung Tabor dengan membawa 10.000 orang Bani Naftali dan Bani Sebulon bersama-sama dengan engkau. Dan aku akan menggerakkan Sisera, panglima tentara Yabin dengan kereta-keretanya dan pasukan-pasukannya menuju engkau ke sungai Kison, dan aku akan menyerahkan dia ke dalam tanganmu." Demikianlah sabda abadi Tuhan.
sukacita. Marilah kita membaca Mazmur 123 secara berbalasan. Mazmur 123. Berharap kepada anugerah Tuhan. Nyanyian ziarah. Kepadamu aku melayangkan mataku, ya Engkau yang bersemayam di surga. Lihat seperti mata para hamba laki-laki memandang kepada tangan tuannya, seperti mata hamba perempuan memandang kepada tangan dirinya. Demikianlah mata kita memandang Tuhan Allah kita, sampai Ia mengasihani kita. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami, sebab kami sudah cukup kenyang dengan penghinaan. Jiwa kami sudah cukup kenyang dengan olok-olok orang-orang yang merasa aman, dengan penghinaan orang-orang yang sombong. Bacaan kedua diambil dari Tesalonika 5 ayat 1 sampai 11. 1 Tesalonika 5 ayat 1 sampai 11. Tetapi tentang zaman dan masa, saudara-saudara, tidak perlu dituliskan kepadamu, karena kamu sendiri tahu benar-benar bahwa hari Tuhan datang seperti pencuri pada malam. Apabila mereka mengatakan, semuanya damai dan aman, maka tiba-tiba mereka ditimpa oleh kebinasaan, seperti seorang perempuan yang hamil ditimpa oleh sakit bersalin. Mereka pasti tidak akan luput. Tetapi kamu, saudara-saudara, kamu tidak hidup di dalam kegelapan, sehingga hari itu tiba-tiba mendatangi kamu seperti pencuri. Karena kamu semua adalah anak-anak terang dan anak-anak siang. Kita bukanlah orang-orang malam atau orang-orang kegelapan. Sebab itu, baiklah jangan kita tidur seperti orang-orang lain, tetapi berjaga-jaga dan sadar. Sebab mereka yang tidur, tidur waktu malam, dan mereka yang mabuk, mabuk waktu malam. Tetapi kita, yang adalah orang-orang siang, baiklah kita sadar, berbaju siarahkan iman dan kasih, dan berketopongkan pengharapan keselamatan. Karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus Tuhan kita, yang sudah mati untuk kita, supaya entah kita berjaga-jaga, entah kita tidur, kita hidup bersama-sama dengan Dia. Karena itu, nasihatilah seorang akan yang lain, dan saling membangunkanlah kamu seperti yang memang kamu lakukan. Demikianlah sabda abadi Tuhan. Sabdamu semua aku tak terduga, sungguh memberkati yang membuka hati. Bacaan Injil terambil dari Injil Matius 25 ayat 14 sampai dengan 30. Injil Matius 25 ayat 14 sampai dengan 30, perumpamaan tentang talenta. Sebab hal kerajaan surga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lagi, yang lain lagi 1. Masing-masing menurut kesanggupannya.
lalu ia berangkat. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu. Ia menjalankan uang itu lalu beroleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga dan berlaba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah lalu menyembunyikan uang tuannya. Lama sesudah itu pulanglah tuan hamba-hamba itu lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang dan ia membawa laba 5 talenta. Katanya, "Tuan, 5 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta." Maka kata tuannya itu kepadanya, "Baik sekali perbuatanmu itu, hei hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu." Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu. Katanya, "Tuan, 2 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 2 talenta." Maka kata tuannya itu kepadanya, "Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu." Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, "Tuan, aku tahu bahwa Tuan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuan tidak menabur, dan yang memungut dari tempat di mana Tuan tidak menanam. Karena itu, aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuan itu di dalam tanah. Ini, terimalah kepunyaanmu, Tuan." Maka jawab tuannya itu, "Hei kamu hamba yang jahat dan malas. Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Karena itu, sudahlah seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembaliku aku menerimanya serta dengan bunganya. Sebab itu ambillah talenta itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Karena setiap orang yang mempunyai, kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi." Demikian Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Haleluya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya mohon maaf sebelumnya. Saya sekarang ini sudah emeritus, jadi mestinya berbeda tekanan ataupun mungkin penyampaian, karena sudah menjadi emeritus itu getting old, kadang-kadang getting old atau pilihannya itu growing old. Jadi getting old itu menjadi tua, itu kan ada rasa khawatir, ada banyak kelemahan yang muncul itu. Tetapi saya mencoba untuk growing old, artinya supaya
walaupun saya sudah mulai menginjak tua, sudah emeritus, tapi berupaya untuk tetap berguna bagi orang lain. Itu yang menjadi semangat bagi saya untuk menuju pada pilihan growing old. Maka saya masih bersedia untuk di jadwal khotbah, dimanapun juga masih berupaya untuk menggali, belajar terus. Nah Bapak Ibu, biasa kontak orang tua atau orang pensiunan itu sering sharing gitu ya. Nah saat ini saya juga ingin sharing berkenaan dengan tema hari ini. Saya pernah di waktu muda, saya persekutuan pemuda itu, kebetulan saya itu waktu muda itu rajin bekerja. Saya setelah menjadi Kristen ya, setelah menjadi Kristen itu saya rajin bekerja. Saya bekerja di bengkel untuk biaya kuliah. Saya rajin di rumah itu kalau waktu sekolah libur, saya itu sama adik-adik saya itu mengisi waktu luang itu dengan bekerja. Satu contoh yang ingin saya sampaikan bahwa saya dulu bekerja di waktu luang itu saya punya modal 10.000, lalu saya belikan singkong gitu. Lalu saya iris, saya rebus, terus saya iris-iris gitu ya. Saya buat namanya balung ketek. Nah, ini menjadi modal sedikit tetapi bisa bermanfaat dan mendapatkan hasil, bisa untuk membeli buku adik-adik saya waktu dulu itu. Karena daripada liburan sekolah itu tidak ada kegiatan atau aktivitas. Nah, pada waktu itu saya sharing pada teman-teman muda di gereja saya, dulu itu saya di Petoran, saya sampaikan kepada teman-teman muda itu. Karena ada beberapa orang sarjana, ada beberapa orang yang bukan sarjana, tetapi belum bekerja. Mereka itu dalam tanda kutip itu menganggur. Ketika saya mempertanyakan kepada teman-teman, kenapa tidak bekerja? Tidak punya modal mas itu. Mau kerja apa? Saya sarjana bakulan juga tidak punya modal. Lalu saya menyampaikan kepada teman-teman di persekutuan pemuda itu. Sebenarnya tidak ada orang yang menganggur. Yang ada itu adalah orang yang malas, saya bilang gitu. Saya mencontohkan apa yang saya lakukan. Saya punya modal 10.000, modal kecil, tetapi bisa menghasilkan uang untuk membeli buku adik-adik saya. Persoalan nganggur itu tidak ada. Walaupun dengan modal kecil, tetapi sebenarnya mendapatkan hasil. Kamu bisa bekerja, mendapatkan hasil yang kecil, tapi bukan berarti kamu itu menganggur, saya bilang gitu. Oleh sebab itu saya tandaskan tidak ada orang yang menganggur, yang ada adalah orang yang malas. Saya tegas pada waktu itu. Berapa puluh tahun Bapak Ibu, karena kami setelah saya sendiri setelah lulus kuliah lalu dipanggil untuk melayani Tuhan di GKJ Kronelan lewat GKJ Jatinegara, jadi saya dulu ikut klasis suluk. Ketemu salah satu pemuda di Petoran itu yang saya anggap orang ini sudah berhasil. Pada waktu itu dia katakan pada saya secara pribadi, Mas, saya ingat waktu kamu mengatakan di persekutuan pemuda, tidak ada orang yang menganggur, yang ada adalah orang yang malas. Dia sampaikan kepada saya. Itulah yang membuat saya itu tumbuh semangat, Mas. Saya punya modal awal, semangat yang tinggi karena kata-kata penjenengan. Dia katakan gitu. Orang ini lalu bekerja dengan gigih, dengan semangat. Dan puji Tuhan saya sering mendengar dia itu ada di Australia, ada di Singapura, ada di Filipina, kadang ada di Jepang gitu ya,
ada di beberapa negara di luar negeri karena pekerjaannya itu. Nah, Bapak Ibu, modal awal itulah menjadi semangat dia untuk meraih satu cita-cita yang luhur, berguna bagi dirinya dan juga bagi keluarga dan sekaligus bagi Tuhan dan gerejanya. Semangat dengan kata-kata itu menjadi tumbuh semangat gembreka, kalau bahasa Jawanya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya juga ingat namanya Lim Shui Leong. Ya, Bapak Ibu mungkin juga sudah pernah mendengar. Lim Shui Leong itu adalah orang terkaya di Indonesia pada waktu. Bapak Ibu, saya telah pernah membaca ceritanya Lim Shui Leong itu kenapa dia kaya. Lim Shui Leong itu dulunya itu adalah pengasong di terminal Jakarta. Rokok gitu ya. Minum. Itu pernah menjadi pengasong yang demikian itu. Lalu dengan modal yang kecil, dengan pendapatan yang kecil itu dia mampu untuk mengelola, mampu untuk memanage dengan baik. Lalu dia itu menjadi juragannya asongan itu. Asongan-asongan beberapa, lalu dia itu punya modal untuk menjadi juragannya teman-temannya itu. Lalu dengan modal yang lebih itu lalu terus berupaya karena mampu mengelola. Menerima yang kecil itu dikelola dengan baik, jadilah sesuatu yang besar. Menjadi berguna dan bermanfaat bagi kehidupannya. Lim Shui Leong jadi pengusaha yang sangat besar. Dengan modal awal itu yang kecil. Bukan modal yang besar. Kita tahu bahwa banyak orang-orang yang punya modal yang besar, banyak juga yang kolab. Mengalami kerugian karena tidak mampu untuk mengelola yang baik. Tidak mensyukuri mungkin begitu. Banyak juga yang modalnya gede tetapi mengalami kerugian akhirnya bangkrut. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau bacaan kita ini menggugah semangat kita. Hal-hal yang kecil bukan berarti itu remeh, itu sepele. Itu yang kecil itu rendah. Enggak. Ini menggugah kita semua. Hal-hal yang kecil, yang sepele kadang, yang dianggap sepele oleh orang lain, tetapi kalau kita ini mampu untuk memanage, mengelola, kalau kita mampu untuk mensyukuri itu menjadi berkat Tuhan yang diberikan kepada kita, bisa itu menjadi sesuatu yang besar. Bacaan kita ini terbukti. Deborah sebagai seorang perempuan yang pada waktu itu diangkat sebagai hakim, sebagai nabiah, memimpin bangsa Israel. Pada waktu itu bangsa Israel itu bangsa yang lemah, mudah ditaklukkan oleh bangsa-bangsa lain. Apalagi ini sekarang dipimpin oleh seorang perempuan yang dianggap pada waktu itu perempuan itu rendah, perempuan itu lemah, perempuan itu tidak ada artinya di dalam kehidupan kebersamaan bangsa. Perempuan itu terpinggirkan. Kalau orang Jawa zaman dulu perempuan itu kan konco wingking. Konco wingking itu berada di belakang. Tugasnya itu hanya di belakang. Ketika suami itu ada tamu, perempuan itu tidak boleh ikut ambil bagian di dalam tamu itu untuk bicara menghormati tamu. Hanya boleh menyajikan minum lalu ditinggal. Sering diremehkan. Tetapi dalam cerita ini
Bangsa Israel pada waktu itu dipimpin oleh Deborah dan Barak dengan tentara hanya 10.000. Kalau dibandingkan dengan Kanaan, Raja Yabil, rajanya Kanaan itu lebih besar dan kuat-kuat tentaranya. Tetapi Tuhan berkenan kepada Deborah untuk memimpin dan berhasil untuk mengalahkan bangsa Kanaan. Sesuatu yang diremehkan, yang kecil, tetapi di hadapan Tuhan itu bisa menjadi besar, menjadi kekuatan untuk melawan bangsa yang sangat besar. Kita lihat coba cerita Daud pun juga bisa mengalahkan Goliat hanya dengan bandil yang kecil. Karena Tuhan. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tema kita hari ini, lakukanlah perkara kecil. Kalau boleh saya menambahkan sedikit, lakukanlah perkara kecil dengan setia. Karena di liturgi tadi sudah ada perkataan tentang kesetiaan, setia. Lakukanlah perkara kecil itu dengan setia, dengan sungguh-sungguh, dengan bersyukur, akan mendatangkan berkat yang sangat luar biasa di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya membaca literatur dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kata setia itu artinya apa? Kata setia di situ berpegang teguh pada janji, pendirian, patuh dan taat. Yang kedua, tetap teguh hati. Artinya ketika kita ini melakukan kesetiaan, berarti kita ini berpegang teguh pada janji, berpegang teguh pada pendirian, patuh, taat, tetap teguh hati. Kalau melakukan perkara kecil dengan berpegang teguh pada janji, janji Tuhan kepada kita semua pasti akan bermanfaat bagi kehidupan dan pasti menjadi berkat bagi kita semua. Nah Bapak Ibu, maka dari itu setia itu adalah bentuk dari komitmen dan tanggung jawab atas keputusan kita ini memilih sesuatu. Setia itu adalah komitmen, setia itu adalah tanggung jawab ketika kita itu memilih sesuatu. Ketika kita ini melakukan pernikahan, di situ harus setia, komitmen, tanggung jawab, memegang janji pernikahan itu. Ini satu contoh kecil berkenaan dengan kesetiaan. Firman Tuhan hari ini mendorong kita untuk terus belajar setia kepada Tuhan, dimulai dengan menerima, mensyukuri, dan mengembangkan hal yang kecil yang dianugerahkan Tuhan pada kita. Menerima, mensyukuri, mengembangkan hal yang kecil yang dianugerahkan kepada kita. Bapak Ibu, kalau kita melihat dari bacaan tadi, di situ diceritakan tentang talenta, perumpamaan tentang talenta. Talenta itu adalah ukuran jumlah uang sebenarnya. Jumlah uang yang besar nilainya itu yaitu kurang lebih 6.000 dinar, satu talenta. Satu dinar itu sama halnya dengan gaji atau upah pekerja dalam satu hari. Kalau di dalam bacaan itu tadi, talenta menjadi modal awal yang diberikan oleh tuannya supaya bisa bekerja, berkarya, melakukan sesuatu yang menyenangkan hati tuannya. Diberi modal talenta, ada 5, ada 2, ada 1. Masing-masing menurut kesanggupannya. Itu yang tertulis di dalam kitab suci. Oleh sebab itu,
di situ diceritakan talenta dipercayakan kepada orang hambanya untuk supaya dikembangkan. Setelah pulangnya tuannya itu, mereka mampu untuk mempertanggungjawabkannya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, yang menarik di dalam bacaan ini adalah ketiga hambanya itu yang telah diberi 5, 2, dan 1 menurut kesanggupan masing-masing. Yang pertama mendapatkan 5 talenta, berarti 5 talenta kali 6.000, begitu besar. Mempertanggungjawabkannya kepada tuannya. Mendapatkan laba 5 talenta. Hamba yang kedua juga demikian. Mendapatkan 2 talenta dan dikembangkan menjadi 2 talenta. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau di dalam bacaan itu talenta itu sebagai harta, sebagai uang, tetapi sebenarnya juga talenta itu adalah anugerah yang Tuhan percayakan, yang semuanya itu harus disyukuri. Disyukuri, dikelola dengan baik sebagai tanggung jawab serta ucapan syukurnya itu karena diberi kepercayaan talenta. Hamba yang pertama dan yang kedua itu merupakan ucapan syukurnya karena dipercaya oleh tuannya, maka dia mengembangkannya dengan baik, dengan tanggung jawab karena syukur bahwa dia itu dipercaya oleh tuannya. Namun Bapak Ibu, hamba yang ketiga yang mendapatkan 1 talenta dengan cara yang berbeda. Karena di dalam benak pikirannya orang yang menerima 1 talenta, orang hamba yang ketiga ini, menganggap bahwa talenta yang diberikan ini bukan anugerah, tapi sebagai beban. Dan bahkan karena menjadi beban, maka tidak ada rasa syukur yang dinaikkan atau rasa syukur atas kepercayaan tuannya itu kepada hamba itu. Menjadi beban, maka disembunyikanlah uang itu, tidak dikembangkan. Mengembangkan talenta berarti sebagai rasa tanggung jawab dan syukurnya atas kepercayaan kepada hamba-hambanya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, maka hamba yang pertama mendapatkan 5 talenta, mampu untuk bertanggung jawab, bersyukur karena atas kepercayaannya dikembangkanlah uang itu menjadi 2 kali lipat. Sehingga menjadi kebahagiaannya tuannya. Hamba yang kedua juga mendapatkan 2 talenta, dikembangkan rasa tanggung jawab syukurnya, mendapatkan 2 talenta. 2 kali lipat. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, maka hamba-hamba ini mendapatkan pujian dari tuannya. Hei hambaku yang baik dan setia, engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu. Di situ ada kata, hei hambaku yang baik dan setia. Karena setia memegang janji, memegang teguh apa yang menjadi kesepakatan, kesanggupannya untuk menerima 5 talenta, menerima 2 talenta, dan disyukuri atas kepercayaan itu dikembangkan. Tuannya mengatakan, hambaku yang baik dan setia, teguh berpegang janji. Sebaliknya, hamba yang ketiga yang menyembunyikan, yang tidak melakukan tanggung jawabnya dengan baik, tidak mensyukuri, malah justru menjadi beban. Di situ tuannya mengatakan, hei hambaku, hamba yang jahat dan
malas. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di dalam kehidupan kita ini, kita sebagai orang Kristen sudah diberi modal awal oleh Tuhan. Modal awal dari Tuhan adalah keselamatan yang kita terima. Karena karya Kristus di dalam hidup kita diselamatkan. Kita menjadi hamba yang merdeka. Oleh sebab itu modal awal inilah yang perlu kita kelola. Kita kembangkan, kita bertanggung jawab atas anugerah yang Tuhan berikan kepada kita. Karena Kristus menyelamatkan kita. Kita syukuri dengan bertanggung jawab atas anugerah itu. Maka dari itu modal awal itulah perlu kita kembangkan di dalam kehidupan kita. Di dalam kehidupan keluarga, di dalam pekerjaan kita, di dalam pelayanan kita, di dalam aktivitas-aktivitas hidup kita. Tuhan sudah memberi modal kepada kita semua. Kiranya modal kita ini, walaupun kadang-kadang secara manusiawi kita ini dianggap kecil, tetapi di mata Tuhan tidak ada yang mustahil. Yang kecil bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Kecil karena usia kita sudah tua. Kecil karena ekonomi kita mungkin. Menjadi hambatan kita ini untuk mengembangkan talenta yang Tuhan berikan kepada kita. Modal awal keselamatan yang diberikan kepada kita, mari kita kembangkan bersama. Dalam keadaan apapun, di dalam situasi apapun, kita bisa mengembangkan modal awal yang Tuhan berikan kepada kita dan bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Kiranya bacaan kita hari ini menggugah semangat bagi kita semua. Kondisi apapun di dalam kehidupan kita, kita masih diberi hidup, diberi kesempatan oleh Tuhan untuk mengembangkan talenta yang Tuhan berikan kepada kita. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Kita memasuki saat teduh sebentar. Saat teduh cukup, kita akan naikkan nyanyian pemantapan kita dengan PKJ 209 bait yang pertama dan yang kedua. Setia
kita bersama-sama menyatu hati, kita berdoa, kita akan menaikkan doa syafaat kita bersama-sama. Kami bersyukur ya Allah, pagi yang indah Engkau pertemukan kami dengan saudara-saudara seiman di gereja ini. Kami boleh memuji dan memuliakan Engkau, terlebih-lebih mendengarkan sabda-Mu. Dan Engkau mengangkat kami sebagai anak-anak Tuhan, Engkau merancang yang baik bagi hidup kami. Kami bersyukur Engkau memberi modal awal dalam hidup kami, keselamatan yang Tuhan berikan kepada kami. Keselamatan ini menjadi modal bagi kami untuk mengembangkan talenta kami, kemampuan, daya, dan hidup kami bermanfaat dan berguna bagi orang lain. Kiranya Tuhan menolong memampukan kami semua untuk mengembangkan apa yang telah Tuhan berikan kepada kami. Ampuni apabila di dalam kehidupan kami ada terselip dosa dan kesalahan. Di dalam doa ini kami membawa saudara-saudara kami yang tidak bisa beribadah di pagi hari ini dan mungkin tidak bisa beribadah di hari Minggu ini. Mungkin ada aktivitas-aktivitas yang lain, ada pekerjaan, ada acara-acara yang lain. Kiranya Tuhan memberkati sehingga kepertemuan kami di lain waktu di minggu yang akan datang di dalam keadaan yang baik. Terkhusus pada saat ini kami mohon berkat Tuhan kepada saudara-saudara kami yang sakit. Kiranya Tuhan menolong, memberi kesembuhan, dan Tuhan memberi pemulihan bagi saudara-saudara kami yang di dalam kondisi sakit. Saudara kami putra dari Jepres 1, Ibu Parmi Sudarjo Jepres 3, Bapak Wiyadi dari Jepres 5, Budiadi Jepres 9, Pratiknyo, Bapak Ibu Pratiknyo Jepres 8, Bapak Yanuar dari Jepres 8, Ibu Sastro Sukinem dari Jepres 10, Bapak Yani Agung dari Jepres 11, Bapak Arianto dari Jepres 11, Ibu Sri Sarah dari Jepres 11, Ibu Parmi Slamet dari Jepres 13, Ibu Ginem dari Jepres 13, Ibu Kusrini dari Jepres 14. Kiranya Tuhan memberi kesembuhan dan memulihkan saudara-saudara kami yang di dalam keadaan sakit ini. Kami juga membawa bangsa dan negara kami yang saat ini sedang mempersiapkan untuk pemilihan umum yang akan terlaksana besok bulan Februari tahun 2024. Kiranya Tuhan menolong dan memberkati bangsa kami mampu untuk memilih para pemimpin bangsa kami yang telah Engkau berikan kepada kami, sehingga warga masyarakat mampu untuk menentukan pilihannya dengan baik. Siapa yang akan memimpin kami di 5 tahun yang akan datang. Kiranya para pemimpin bangsa kami setia dan teguh untuk memegang janji, setia dan teguh untuk mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia, berlandaskan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Kiranya para pemimpin bangsa kami jauh dari kepentingan diri dan kelompoknya, mementingkan kehidupan masyarakat dan menyejahterakan masyarakatnya. Kami menyerahkan para pemimpin bangsa kami dan proses pemilihan yang akan datang berjalan dengan baik. Kami juga mohonkan berkat bagi saudara-saudara kami yang saat ini berulang tahun, berbahagia, tambah umur, kiranya disambut kebahagiaan oleh keluarganya dan menjadi semangat di dalam menjalani hidup dengan baik. Tambah umur menjadi tambah berkat. Kiranya Tuhan menolong dan memberkati. Kami juga mohonkan berkat bagi majelis gerejamu, pendeta, penatua, dan diaken yang telah Tuhan tempatkan di GKJ Jepres ini menjadi pemimpin gereja.
Dan berilah hikmat, berilah kewibawaan dan kebijaksanaan Tuhan, mampu untuk memimpin gereja ini menjadi gereja yang misioner dan visioner, memuliakan Tuhan, dan menjadi berkat bagi lingkungan dan masyarakat. Demikian juga para majelis gereja, keluarganya, istri, suami, dan anak-anaknya, Tuhan berkati agar mendorong dan senantiasa bekerja sama untuk menjalankan tugas dan aktivitasnya bersama-sama membangun gereja ini. Demikian juga kami mohonkan berkat secara khusus bagi majelis gereja ini. Tidak kekurangan satu apapun. Tuhan tambahkan berkat kecukupan apa yang dibutuhkan. Persoalan-persoalan pribadi dapat terselesaikan karena kesetiaan dan memuliakan Tuhan dan percaya penuh atas panggilan dan setia memegang janjinya. Tuhan memperlengkapi. Kami juga mohonkan berkat bagi badan pembantu majelis gereja, pengurus komisi, pengurus kelompok, demikian juga tenaga gereja, tenaga administrasi, koster, singer, dan juga pengiring pujian, tenaga parkir, dan seluruh badan-badan pembantu majelis gereja, panitia-panitia yang telah terbentuk, semuanya diberkati Tuhan, mampu untuk melakukan aktivitas pelayanan dengan setia, bertanggung jawab di hadapan Tuhan sebagai rasa syukurnya. Kiranya Tuhan menolong dan memberkati di dalam kehidupan kesehariannya. Tak kurang sesuatu apapun yang dibutuhkan. Yang bergumul tentang pasangan hidup, Tuhan berkati. Yang bergumul dengan pekerjaannya, Tuhan berkati. Mampu untuk bekerja dengan baik, sesuai dengan apa yang diinginkan. Yang bergumul dengan keluarga untuk memiliki anak, Tuhan berkati, tumbuhkan, suburkanlah mereka, kiranya menjadi kebahagiaan bagi keluarga. Demikian juga yang bergumul tentang ekonomi, Tuhan berkati, lepaskanlah dari kehimpitan ekonomi, kekurangan, Kau cukupkan, dan penuh dengan rasa syukur. Kami mohon berkat bagi jemaat Tuhan GKJ Jepres ini seluruhnya. Tuhan memberi kesehatan, memberi kemampuan untuk bekerja, mendatangkan berkat bagi banyak orang, dan juga bagi kemuliaan nama Tuhan. Kami menyerahkan pelayanan-pelayanan yang sudah dipersiapkan dan ditata oleh majelis gereja, demikian juga oleh badan pembantu majelis gereja. Semuanya diberkati Tuhan dan dapat terlaksana dengan baik bagi kemuliaan nama Tuhan. Ampuni apabila di dalam ibadah ini ada terselip dosa dan kesalahan, dan kami pulang ke rumah kami masing-masing dengan semangat menjalani hidup dan berpelayanan menjadi saksi Tuhan, dan Tuhan senantiasa kami permuliakan di dalam kehidupan kami. Pertemukan dengan keluarga dan masyarakat di dalam kasih dan berkat Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami memohon. Amin. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, saat ini kita telah diberi kesempatan untuk mengucapkan rasa syukur di awal ibadah melalui persembahan yang kita masukkan dalam kotak di depan pintu gereja. Marilah kita senantiasa mengingat sabda Tuhan dalam mengucap syukur, Rum 11 ayat 36. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya.
Kita menyatakan syukur dengan nyanyian PKJ 149 bait 1 dan 3. Mari kita bawa persembahan ini dalam doa. Kembali kami mengucap syukur padamu ya Tuhan, karena Engkau menyertai ibadah pada pagi hari ini sehingga bisa menerima firman-Mu dengan kami bisa mengembangkan talenta yang Engkau berikan. Di pagi hari ini kami bersyukur juga Engkau beri kesempatan kepada kami untuk mempersembahkan sebagian dari berkat yang Engkau berikan kepada kami. Kiranya Engkau berkati, Engkau kuduskan persembahan yang sudah kami berikan, baik persembahan istimewa, persembahan operasional, dan persembahan lainnya. Biarlah persembahan ucap syukur kami ini bisa bermanfaat dalam pelayanan kami. Begitu juga kami berdoa kepada saudara-saudara kami yang Engkau sudah percayakan untuk mengelola persembahan. Kiranya Engkau berikan roh takut akan Engkau, agar dalam pengelolaan persembahan bisa berjalan seturut kehendak-Mu. Terima kasih ya Tuhan, karena Engkau adalah Tuhan yang luar biasa, yang memberikan kami semangat dalam kehidupan kami sehari-hari, dan bisa melayani Engkau dengan sepenuh hati kami. Ampuni dosa kami Tuhan, dan terimalah doa ini dengan penyempurnaan melalui doa Bapa kami. Bapa kami. Pencobaan, lepaskanlah
Bapak Ibu, mari kita akan berdiri, kita akan naikkan nyanyian pengutusan kita melalui PKJ 185 bait pertama dan yang kedua. Dalam persekutuan gereja-gereja di segala tempat, marilah kita segarkan kembali iman kita dengan menyatakan secara bersama-sama pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak Tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara mati, naik surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan orang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Saudara-saudara, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Amin.